Maka pemirsa langsung saja kami akan mengajak Anda untuk membahasnya lebih lanjut. Kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Irjen Pol Purnawirawan Safarudin, dan juga penasihat ahli Kapolri. Sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, ada Anissa di studio, Pak Safarudin dan juga Pak Arianto. Kalau begitu saya pertama ingin ke Pak Safarudin terlebih dahulu. Pak Safarudin, ini dalam paripurna hari ini sudah kita lihat dalam tayangan sebelumnya juga bahwa DPR menyetujui untuk revisi Undang-Undang Polri menjadi usulan inisiatif dari DPR. Pertanyaannya apakah nantinya ini juga akan turut mengakomodirkah soal apa yang menjadi rekomendasi Komisi Percepatan dari Reformasi Polri? Seperti apa Pak Safarudin? Memang inisiatifnya adalah DPR RI. Tetapi pembahasannya nanti kan bersama-sama dengan pemerintah. Tentunya itu nanti menjadi pedoman kita di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian itu, yaitu rekomendasi dari reformasi percepatan Polri yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Itu yang menjadi pedoman kita nanti seperti apa, lebih detail, tapi kan ada beberapa yang menjadi secara garis besarnya itu kan pertama penguatan Kompolnas itu di dalam revisi undang-undang nanti. Bagaimana Kompolnas itu sebagai pengawas eksternal diberikan wewenang yang lebih besar dan sifatnya mengikat, harus dilaksanakan oleh Polri kalau memang ada saran-saran dan rekomendasi dari Kompolnas itu ya. Kemudian masalah perpanjangan umur dari 58 menjadi 60. Khusus untuk bintang 4 itu bisa jadi 63, tetapi itu kan berdasarkan pertimbangan Bapak Presiden. Itu yang menjadi ini. Kemudian juga tentunya kita mengharapkan nanti itu reformasi Polri ini kita akan lakukan mulai dari rekrutmen Polri. Rekrutmen Polri ini kan harus betul-betul sesuai dengan standar. Tidak ada lagi titipan-titipan, tidak ada lagi bayar-bayar, sehingga kita mendapatkan sumber daya manusia Polri yang andal sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, setelah itu kan di lembaga pendidikan juga kita akan lakukan suatu reformasi di situ, kemudian di mutasi jabatan. Berdasarkan meritokrasi itu harus sesuai dengan profil jabatan yang akan diemban dengan kompetensi personil Polri, sehingga tidak ada lagi Polri itu personil Polri nanti tidak punya kompetensi terhadap jabatan yang didudukinya itu. Itu saya kira garis besar yang akan dibahas. Baik. Jadi DPR inisiatif betul, tapi kita akan membahas bersama-sama dengan pemerintah. Oke, 3 poin itu yang menjadi garis besarnya. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau kita membahas secara spesifik begitu ya soal batasan usia, dari pandangan internal Polri pun juga seperti apa begitu. Ini kan kalau kita lihat normalnya adalah 58 tahun, namun akan diperpanjang. Sebetulnya apakah 58 tahun ini memang terlalu mudahkah untuk kemudian dipensiunkan? Seperti apa Pak Arianto? Kalau wacana seperti itu, saya udah lama sekali ya membaca ya, dan itu wacana itu berkembang ya. Dulu ketika kita tuh usia 58 itu menganggap itu masih hingga bisa diperpanjang. Nah sekarang ini begitu ada kesempatan untuk diperpanjang, tapi menimbulkan ya problem baru juga bagi yang masih muda-muda, merasa jadi regenerasinya kan terganggu gitu. Itulah karena memang polisi kan sangat kompleks ya, orangnya banyak, kemudian sementara ini yang sekarang saja jabatannya sudah berebut gitu, kemudian nanti dengan ini diperpanjang, apakah berarti kan yang generasi muda merasa tidak segera mendapatkan kesempatan, harus bersabar. Itulah yang terjadi di kalangan polisi sendiri. Kalau saya sendiri karena sebagai sudah penonton ya tidak merasakan itu dan hanya melihat ya
kasihan saja mereka pada berebut gitu. Jadi itu nggak bisa diambil kesimpulan apa yang maunya dari polisi yang masih dinas itu, karena masing-masing kan punya melihat dari perpanjangan ini diuntungkan apa dirugikan, pasti tanggapannya berbeda-beda gitu. Betul. Oke. Jadi makanya kami sih menunggu ya, mudah-mudahan cepat saja diputus sehingga jelas. Oke. Ada kepastian untuk anggota itu tanya-tanya. Oke. Baik kalau begitu saya ke Pak Safarudin untuk mengetahui secara nilai urgensinya begitu ya terkait dengan batasan usia ini. Jika sebelumnya ada 58 tahun normalnya dipensiunkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arianto, ini bisa saja kemudian mengganggu regenerasi begitu ya. Regenerasi ini bisa macet karena masih tersendak begitu adanya perpanjangan usia ini. Terlebih ini dalam catatan saya ada yang memiliki keahlian khusus 52 tahun, bahkan jabatan fungsional sampai dengan 65 tahun, yang perwira tinggi pun bintang 4 sampai dengan Kapolri ini bisa diperpanjang sesuai dengan kemudian keputusan dari Presiden, begitupun juga dengan pertimbangan dari DPR itu sendiri. Sebetulnya terkait dengan urgensi ini DPR melihatnya seperti apa? Itu kan termasuk rekomendasi percepatan reformasi Polri ini yang mengusulkan perpanjangan usia. Tapi referensinya saya kira masa umur 58 itu dengan kondisi saat ini, karena ada gizi yang cukup bagus segala macam, sumber daya manusia Polri itu masih punya kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Umur 60 tahun sampai umur 60 tahun. Makanya kan diperpanjang. TNI juga seperti itu, sudah diperpanjang sampai umur 60 tahun. Nah, memang ada pro kontra, ada resiko-resiko yang harus dihadapi. Tapi itulah ketika dulu juga dari 55 menjadi 58 juga ada ya pro kontra juga. Tetapi ini kan suatu hal yang memang masih perlu segera kita ambil keputusan ini supaya jelas, dan resiko-resiko itu pasti ada, pro kontra itu pasti ada. Tetapi masa usia sumber daya manusia Polri itu 60 tahun masih punya kemampuan, punya kompetensi dari segi kesehatan, fisik masih produktif. Sehingga diharapkan umur 60 tahun baru bisa pensiun. Itu kira-kira referensinya dengan berbagai referensi dan penelitian-penelitian yang ada sehingga diputuskanlah umur itu. Oke, baik, menyinggung terkait dengan undang-undang TNI begitu ya. Begitupun juga kalau saya lihat ini pun dari usia ASN ini juga sudah diperpanjang. Artinya Polri ini tampaknya tertinggal juga dari sisi batasan usia. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau tadi disebut oleh Pak Safarudin bahwa usia 58 tahun sampai dengan 60 tahun itu masih dianggap produktif, kiranya kalau dari internal Polri bisa melihat sebetulnya di bidang apa sajakah kemudian ini bisa masih dinilai kategori produktif begitu? Apakah karena memang adanya tantangan yang lebih spesifikkah dalam isu keamanan saat ini atau seperti apa, Pak Arianto? Saya kira itu kalau polisi ya ini kemarin ikut mengusulkan untuk perpanjangan itu, saya kira ya pertimbangannya di lingkungan polisi sendiri melihat bahwa sekarang ini di dalam pengamatan para pimpinan Polri sendiri, seperti tadi sudah sampaikan Pak Safarudin tadi kan, bahwa dalam usia yang segitu itu kebanyakan semua masih sehat-sehat dan masih produktif, dan masih, sehingga kalau apabila itu dihentikan itu namanya kan mengurangi kapasitas masih baik gitu ya, kemudian dihentikan gitu. Karena dulu kalau batasan usia itu kan dulu pertimbangannya kan bahwa itu di atas itu sudah kurang produktif lagi gitu. Tapi sekarang dari kajian-kajian yang ada itu ternyata
dengan pensiunan secara dini itu juga sedikit itu mengganggu kepentingan polisi yang ada gitu. Cuman masalahnya itu kan karena di polisi ini juga terdiri daripada golongan yang muda-muda ya, otomatis pasti akan timbul reaksi itu juga. Tapi itu saya kira itu sudah diperhitungkan ya, apalagi menyesuaikan dengan lingkungan. TNI sudah diperpanjang, kalau polisi tidak diperpanjang nantinya kan jadinya kan jomplang gitu. Saya kira itu ya, jadi polisi di dalam pertimbangannya pasti melihat produktivitas dan tantangan tugas serta berat polisi yang dihadapi, itulah yang diambil kesimpulan keputusan bahwa sekarang disetujui untuk perpanjangan itu. Itu kira-kira pertimbangannya menurut pandangan saya kayak gitu ya. Gitu. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Safarudin. Pak Safarudin mungkin ini menitipkan juga begitu ya dari apa yang kemudian menjadi catatan saya himpun dari berbagai kolom komentar di masyarakat begitu, karena masyarakat ini menyoroti soal banyaknya kemudian juga kasus etik kekerasan aparat begitu. Artinya dibandingkan dari reformasi pengawasan Polri, kenapa kemudian justru yang lebih cepat untuk dibahas ini malah soal batasan usia, sehingga memang terkesan untuk memberi pesan bahwa memang ini lebih fokus untuk melihat dari sisi penguatan kekuasaannya begitu, atau malah sebaliknya sebetulnya yang difokuskan juga oleh DPR adalah terkait dengan transparansi, kemudian juga reformasi pengawasan Polri ini pun sejalan, tengah dilakukan pembahasan juga beriringan, atau seperti apa sebetulnya pembahasan di DPR nantinya? Pembahasannya bersamaan Mbak. Jadi di samping itu perpanjangan usia, juga masalah pengawasan eksternal. Kompolnas diberikan wewenang yang lebih luas, sehingga apapun yang masyarakat lapor nanti di Kompolnas, kemudian Kompolnas melakukan suatu pengkajian, investigasi, segala macam, kalau diambil suatu kesimpulan ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Polri, itu harus diikuti oleh Polri kalau Kompolnas memberikan saran-saran. Jadi sifatnya mengikat, supaya aparat-aparat di kepolisian nanti itu bisa berkurang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Itu, nah yang saya katakan juga berbarengan rekrutmen Polri di bidang pendidikan juga harus lebih diperketat lagi supaya tindakan-tindakan kekerasan di lembaga pendidikan itu tidak ada lagi. Kan kadang-kadang dari lembaga pendidikan, tradisi di lembaga pendidikan ikut-ikut pada waktu dinas. Karena kan di Makassar terjadi, di Kepri terjadi kan, seniornya melakukan pemukulan terhadap juniornya sampai meninggal dunia. Jadi ini kan komprehensif, bukan masalah usia saja, tetapi bagaimana kita nanti Polri ini betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai aparat pelindung, pengayon, dan pelayan masyarakat. Gitu loh, Mbak. Baik, yang tidak diinginkan masyarakat bahwa kewenangan membesar, kemudian malah sebaliknya begitu ya, kontrolnya melemah. Kita akan kawal bagaimana kemudian nanti pembahasannya dilakukan melalui inisiasi DPR begitu terkait dengan revisi Undang-Undang Polri ini. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore, Pak Safarudin dan juga Pak Arianto Sunadi. Salam sehat dan selamat sore.